Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri mengungkap kasus pembobolan bank dengan nilai fantastis mencapai 204 miliar rupiah. Aksi ini dilakukan oleh jaringan sindikat dengan modus mengakses rekening dorman, yakni rekening bank yang sudah tidak aktif atau lama tidak digunakan. Modus utama yang digunakan adalah penyamaran sebagai petugas Satgas Perampasan Aset lengkap dengan identitas palsu dari instansi pemerintah. Dalang yakni berinisial C alias Ken mengaku sebagai petugas negara untuk meyakinkan kepala cabang pembantu Bank BUMN di wilayah Jawa Barat. Sejak awal Juni 2025, jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan dengan kepala cabang pembantu Bank BUMN untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Dalam pertemuan tersebut, sindikat memaksa kepala cabang bank untuk menyerahkan user ID aplikasi core bank, sistem milik teller, dan kepala cabang. Pelaku juga mengancam keselamatan kepala cabang dan keluarganya. Ancaman ini menjadi titik krusial dalam eksekusi pembobolan. Dengan akses yang diberikan di bawah tekanan, pelaku dapat memindahkan dana dari rekening dorman ke 5 rekening penampung. Eksekutor utama yakni NAT merupakan mantan teller bank yang juga menyamar sebagai petugas Satgas dari instansi kementerian. Untuk meyakinkan orang-orang, NAT juga membuat ID card salah satu kementerian. Penyamaran ini memungkinkan pelaku masuk ke lingkungan bank tanpa dicurigai, memperlancar proses pemindahan dana secara in absentia. Para pelaku berhasil memindahkan dana sebesar 204 miliar rupiah dalam 42 kali transaksi hanya dalam waktu 17 menit. Direktur Ditipideksus Barreskrim Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf mengatakan, kasus tersebut terungkap berdasarkan laporan polisi tanggal 2 Juli 2025 serta surat perintah penyidikan pada 3 Juli. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh penyidik Subdit 2 Perbankan Ditipideksus dan ditelusuri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pihak bank menemukan adanya transaksi mencurigakan kemudian melaporkan kepada Barreskrim Polri. Selanjutnya dilakukan penelusuran dan pemblokiran terhadap harta kekayaan hasil kejahatan maupun transaksi aliran dana tersebut. Atas kasus ini Polri menetapkan 9 tersangka. Polisi memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sejak awal bulan Juni 2025, jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan dengan kepala cabang pembantu salah satu bank BNI yang ada di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking, sistem milik teller, dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Di akhir bulan Juni 2005, jaringan sindikat pembobol bank selaku eksekutor dan kepala cabang bersepakat untuk melakukan eksekusi pemindahan dana rekening dorman pada hari Jumat pukul 18.00, jadi sudah di akhir minggu atau mendekati hari libur setelah jam operasional. Hal ini dilakukan sebagai celah para pelaku untuk menghindari sistem deteksi bank. Kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking system milik teller dan kepala cabang kepada salah satu eksekutor yang merupakan ex-teller bank untuk kemudian melakukan akses ilegal terhadap aplikasi core banking system dengan melakukan pemindahan dana secara in absentia senilai 204 miliar rupiah
ke 5 rekening penampungan yang dilakukan 42 kali transaksi dalam waktu 17 menit. Pihak bank menemukan adanya transaksi mencurigakan, kemudian melaporkan kepada Baris Krim Polri, dan atas adanya laporan tersebut, penyidik 2 subdit perbankan, Unit Dexus Baris Krim Polri, langsung berkomunikasi dengan rekan kami yang ada di PPATK untuk melakukan penelusuran dan pemblokiran terhadap harta kekayaan hasil kejahatan maupun transaksi aliran dana tersebut. Kunci keberhasilan pengungkapan tindak pidana ini terjadi berkat respon cepat, analisis mendalam, kecermatan dan kerja keras penyidik Subdit 2 Perbankan yang dibantu dan didukung penuh oleh rekan-rekan kami yang ada di PPATK. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah, serta dari proses penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka. 9 orang terlibat dalam sindikat pembobol rekening dorman senilai 204 miliar rupiah di sebuah bank BUMN di Jawa Barat. Terungkap 2 diantaranya merupakan otak kasus penculikan sekaligus pembunuhan kepala cabang bank di Jakarta bernama Ilham Pradipta. Dirtipidexus Barreskrim Polri Brigjen Helvi Assegaf mengungkap 2 tersangka tersebut adalah C alias K 41 tahun dan DH 39 tahun. Mereka merupakan bagian dari otak perencanaan penculikan dan pembunuhan Ilham. Dalam kasus pembobolan rekening dorman ini, C disebut merupakan aktor utama atau mastermind. C menyaruh sebagai Satgas Perampasan Aset dari Kementerian. Untuk memuluskan langkahnya, C bahkan membuat ID card palsu yang memuat identitas salah satu lembaga pemerintah. Tujuannya untuk meyakinkan kaca bank pembantu di Jawa Barat berinisial AP bahwa mereka merupakan petugas Satgas Perampasan Aset yang tengah berdinas. Sementara DH atau Dwi Hartono bertugas menjadi orang yang melakukan pencucian uang. Dia bekerja sama dengan para eksekutor pembobolan untuk memindahkan dana dari rekening yang terblokir. Selain itu, penyidik juga menetapkan 7 tersangka lain dalam kasus ini. Rinciannya adalah AP selaku Kepala Cabang Pembantu BNI di Jawa Barat dan GRH selaku Consumer Relation Manager atau CRM. Berdasarkan perannya, AP bertugas memberikan akses ke aplikasi core banking untuk melakukan pemindahan dana secara in absentia. Sementara itu, GRH berperan sebagai penghubung antara jaringan sindikat pembobol bank dengan kepala cabang pembantu. Selanjutnya, kelompok pembobol atau eksekutor yakni DR yang berperan sebagai konsultan hukum untuk melindungi sindikat pembobol bank serta aktif dalam perencanaan eksekusi pemindahan dana. Kemudian, NAT yang merupakan mantan pegawai teller BNI dan bertugas melakukan akses ilegal di aplikasi serta memindahkan dana di rekening dorman ke 5 rekening penampung. Lalu tersangka R yang berperan sebagai mediator untuk mencari dan mengenalkan kepala cabang dan menerima aliran dana hasil kejahatan, dan kemudian pelaku berinisial TT yang berperan menerima dan mengelola uang hasil kejahatan. Terakhir adalah kelompok pencucian uang, yakni berinisial IS. Dia berperan menyiapkan rekening penampungan dan menerima uang hasil kejahatan. Serta dari proses penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri, kita kelompokkan. Yang pertama yaitu kelompok pelaku yang berasal dari karyawan bank, yaitu AP 50 tahun selaku kepala cabang pembantu yang perannya memberikan akses ke aplikasi core banking system kepada pelaku pembobol bank untuk melakukan transaksi pemindahan dana secara in absentia. Yang kedua yaitu GRH 43 tahun selaku Consumer Relation Manager dengan peran sebagai penghubung antara kelompok jaringan sindikat pembobol dengan kepala cabang pembantu.
Kemudian kelompok pelaku pembobol atau eksekutor yang pertama yaitu C, 41 tahun, dengan peran selaku mastermind atau aktor utama dari kegiatan pemindahan dana tersebut dan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia. Serta dari Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.